Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rosmaida SPDI dengan NIM 202461264. Tempat tugas saya SD Negeri Tualang, Kecamatan Runding, Kota Sebulus Salam. Saya akan melaksanakan PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Loksmawe pada hari ini Sabtu 25 Januari tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi ibadah kurban kelas 5 semester 2 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, bagus. Apa hari ini hadir semuanya? Hadir, Bu. Kalau hadir, kita akan buat absen sebentar ya. Abdul Latif Tumangga. Hadir, Bu. Abdullah Anampun. Hadir, Bu. Abdul Rashid. Bu. Adiba. Hadir, Bu. Ade Aulia Putri. Hadir, Bu. Aisyah Wulandari. Hadir, Bu. Anita Ayunda. Hadir, Bu. Erlan Berutu. Hadir, Bu. Arkandi Saputra. Hadir, Bu. Azmi. Hadir, Bu. Basyarudin. Hadir, Bu. Bilkis. Hadir, Bu. Darwin. Hadir, Bu. Dino. Hadir, Bu. Yusita. Hadir, Bu. Jakira. Hadir, Bu. Majar. Hadir, Bu. Ardiansa. Hadir, Bu. Asyara. Hadir, Bu. Ibu Aziz. Hadir, Bu. Isra. Fatih. Hadir. Mairunisa. Hadir, Bu. Alhamdulillah anak ibu hadir semuanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita ini diberkahi oleh Allah dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, kita akan membacakan doa sebelum belajar. Coba kamu maju nak, membacakan doa dulu, pimpin doanya. Sini. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atir zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada Ibu yang telah membacakan doa sebelum belajar. Nah, sebelumnya kita pembelajaran kita akan membacakan ayat pendek ya. Ayat pendek bersama-sama. Surah apa kita baca kira-kira? Bisa? Kita mulai dengan kamus. Coba.
Terima kasih kepada anak ibu. Sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran minggu lalu. Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran agama Islam minggu lalu? Ya, benar. Bagus, kasih tepuk tangan dulu. Ya, betul. Pembelajaran kita minggu lalu adalah tentang ibadah haji. Berarti anak-anak ibu semua masih mengingat pembelajaran minggu lalu kan? Masih. Bagus. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran yaitu tentang ibadah kurban. Kalau kemarin kita belajar tentang ibadah haji, sekarang kita akan belajar tentang ibadah kurban. Nah, anak ibu, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Garuda Pancasila. Kita menyanyi sama-sama ya. Ya, Bu. Kita sudah belajar haji, sekarang kita akan masuk kepada ibadah kurban. Ada ibu pernah dengar kurban kan? Pernah. Kita itu ngapain berkurban itu? Potong kaki boleh, potong juga boleh. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah apa? Satu, mampu menjelaskan pengertian dan hukum ibadah kurban dengan baik dan benar. Yang kedua apa? Coba duduk dulu bagus aku sayang. Bisa kan? Yang kedua, coba bacakan, bisa sama-sama. Mampu memahami pembagian hewan kurban sesuai dengan ketentuan yang benar. Dan yang ketiga apa? Mampu menyebutkan hikmah dan keutamaan ibadah kurban. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, aku mau tanya, apakah anak-anak ibu tahu tentang kurban? Tahu. Tahu? Tahu anak ibu? Tahu. Umat Islam melaksanakan ibadah kurban itu pada bulan apa? Bukan, salah. Gak tahu ya? Hewan apa saja yang bisa dijadikan sebagai kurban? Nah, kalau anak belum tahu kapan kita melaksanakan ibadah kurban bulan apa, ayo kita pelajari dan kita tengok video berikut ini.
Cara penyembelihan kurban. Pemilihan hewan kurban. 1. Cukup umur. A. Onta 5 tahun. B. Sapi 2 tahun. C. Kambing Jawa 1 tahun. D. Domba atau kambing gembel 6 bulan. 2. Tidak cacat dan tidak ada air. Ya, dianjurkan hewan yang gemuk. 4. Dianjurkan hewan yang memiliki warna putih atau mayoritas warna putih untuk kambing. 5. Dianjurkan hewan yang memiliki tanduk. Di Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berkurban dengan 2 libas, yaitu domba jantan putih yang bertanduk. Lalu beliau mengucapkan nama Allah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kedua kakinya di pipi kedua libas tersebut saat menyembelih. Dalam lafaz lain disebutkan bahwa beliau menyembelihnya dengan tangannya. Muttafaqun alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga kita sehat selalu. Baiklah, kali ini kita kembali di semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Kita belajar pelajaran fikih, yaitu tentang kurban. Kita masuk ke pengertian dan hukum kurban. Kurban dengan cara menyembelih kurban disebut juga dengan al-udhiyah, yaitu binatang ternak yang disembelih pada hari raya haji. Secara bahasa, kurban artinya dekat atau mendekat, sedangkan secara istilah syarak atau Islam, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha atau raya haji dan hari tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW. Atas orang-orang yang telah memenuhi syarat apa saja. Yang pertama Islam, kedua merdeka bukan hamba sahaya, yang ketiga mampu untuk berkurban, dan yang keempat balik lagi berakal. Selanjutnya waktu dan tempat pelaksanaan kurban. Waktu pelaksanaannya itu setelah sholat Idul Adha dan hari tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Tempat pelaksanaannya diutamakan di dekat tempat sholat Idul Adha di mana kita sholat. Selanjutnya hewan yang diperbolehkan untuk berkurban. Yang pertama jenis hewannya, yaitu hewan ternak, diantaranya unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Seekor domba itu atau seekor kambing itu untuk 1 orang, sedangkan seekor unta atau sapi atau kerbau itu dibagi untuk 7 orang. Adapun kondisi hewan kurban yang pertama sehat. Sehat di sini yaitu tidak cacat, ya, tidak sakit-sakitan, tidak buta sebelah atau kedua matanya, tidak kurus, tidak pincang, tanduknya dalam keadaan baik, tidak patah, tidak sobek telinganya, tidak opong gigi depannya, tidak putus ekornya, dan tidak dalam keadaan hamil. Itu kondisi hewan kurban dinyatakan sehat. Yang kedua cukup umur. Cukup umur ini ada ketentuannya, yaitu yang pertama untuk kambing itu umurnya 1 tahun masuk tahun kedua. Untuk sapi atau kerbau itu umur 2 tahun masuk tahun ketiga, sedangkan untuk unta berumur 5 tahun masuk tahun ke-6. Itu dinyatakan hewan cukup. Selanjutnya tata cara melaksanakan kurban. Yang pertama, hewan yang akan kurban dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi muka menghadap kiblat. Yang kedua, penyembelih meletakkan kakinya sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak merontak, tidak menggerakkan kepalanya. Dan yang ketiga, penyembelih melakukan penyembelihan. Pada saat melakukan penyembelihan, penyembelih membaca Bismillah Allahu Akbar. Sedangkan orang-orang yang menyaksikan melafalkan kalimat takbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah.
Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang terakhir, menyembelih membaca doa. Yang ke selanjutnya yaitu pembagian daging hewan kurban. Nah, sebelum dibagikan, saat pemotongan atau pengulitan, ya, hewan kurban itu harus benar-benar dalam keadaan mati dan tidak ada nafas lagi dan tidak mengalir darah. Barulah daging hewan kurban itu dipotong dan dibagikan dengan ketentuan yang pertama, apabila kurbannya kurban wajib berupa nazar, maka seluruh daging kurban itu harus disedekahkan, tidak boleh dimakan oleh pengkorban. Ya, sedangkan kalau kurbannya sunnah, maka daging kurbannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sepertiga daging untuk yang berkurban dan keluarga, sepertiga daging untuk fakir miskin, dan sepertiga daging lainnya disimpan tetapi tetap disedekahkan untuk orang yang datang kemudian dan orang yang membutuhkan. Adapun hikmah dan ketentuan keutamaan kurban. Yang pertama, dengan berkurban kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah, mengikis sifat tamak dari sujud dan sifat murah hati, serta menghapuskan dosa dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak ibu sudah menonton video tadi kan? Tentang apa tadi? Tentang kurban. Ya, anak ibu sudah tahu kan? Sudah tahu hukum melaksanakan kurban adalah apa? Sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Yaitu hampir mendekati wajib. Berkurban itu hukumnya sunnah muakkad, dan sunnah muakkad itu adalah hampir mendekati wajib. Hukum melaksanakannya, syarat berkurban ialah apa? Islam. Selain orang Islam tidak diwajibkan berkurban. Bisa diam nak? Bisa diam? Bisa? Coba tanya dulu. Apa tadi? Islam. Apa tadi syarat berkurban? Islam. Kita Islam. Islam. Selain beragama Islam tidak wajib berkurban. Yang kedua apa? Coba sebutkan apa yang kedua? Bisa baca? Apa yang kedua? Berakal. Seorang yang sehat jasmani dan rohaninya maka telah mewajibkan melaksanakan kurban dengan ketentuan dalam Islam. Dan yang ketiga apa? Dan yang ketiga adalah baligh. Apa itu baligh? Artinya sudah dewasa. Kalau seperti anak-anak ibu ini belum disunnahkan untuk berkurban. Tapi siapa? Orang tua kita, ya, itu yang sudah dewasa. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah yang dikatakan baligh. Dan yang keempat apa syaratnya tadi? Coba sebutkan. Mampu. Apa? Mampu. Seorang yang memiliki cukup materi, ada uangnya, ada materinya, maka dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Kurban adalah hewan ternak yang berasal dari hewan ternak seperti apa? Kambing. Apa lagi? Apa lagi? Unta. Hewan unta tidak. Sapi, lembu bisa? Sama itu bisa, sapi lembu bisa. Dah, hewan telah cukup umur, tapi harus juga cukup umurnya. Kalau hewannya atau lembunya masih 1 tahun belum bisa. Harus umurnya cukup minimal seperti pada hewan kambing berapa tahun? 1 tahun. Kalau sapi atau kerbau minimal berapa tahun? Dan kalau unta berapa tahun? Pernah nampak unta? Betul. Di mana? Binatang. Bagus, dia pernah nampak di kebun binatang. Ada lagi pernah nampak unta? Di mana? Oh, di kebun binatang. Ibu juga pernah nampak di TV, iya kan? Nah, karena unta nggak ada di Yerusalem. Yang ada di mana? Di Mekah. Di Mekah. Bagus. Dan orang yang berhak mendapatkan daging kurban bukan
berkurban dan yang berkurban, dan satu lagi yang tidak berkurban pun mendapat bagian hewan kurban tadi. Paham? Ada nampak kan pas hari raya Idul Adha di bulan Zulhijjah ada dipotong kambing atau lembu, maka dibagi-bagikan ya. Dibagi-bagikan. Makanya kita dapat juga itu. Ya, sepertiga untuk yang berkurban dan sepertiganya lagi dibagikan kepada yang lainnya, ya, yang tidak berkurban. Dan tengok sebentar lagi anak ibu ya. Hikmah apa itu? Hikmah melaksanakan ibadah kurban, yaitu mengundang banyak hikmah besar dalam kehidupan seorang muslim. Ibadah kurban memberikan keselamatan bagi seluruh umat. Beberapa hikmah pelaksanaan kurban adalah apa tadi? Meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua, sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Kita berkurban juga orang lain memberikan bermanfaat kepada orang lain. Dan yang ketiga apa? Menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri kita. Apalagi melatih diri untuk saling berapa? Untuk saling berbagi. Untuk saling apa nak? Berbagi. Ya, untuk saling berbagi. Ini yang berkurban ini juga dapat. Contohnya ya, bisa tenang dulu kan? Nah, anak ibu apa sudah paham materi kita hari ini? Sudah tahu kan? Aturan kurban tadi sudah paham? Sudah. Umur kurban juga sudah paham? Sudah. Betul. Yakin? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita akan mengerjakan tugas dan ibu akan membagi kelompok. Siap? Betul. Bagus. Oke, semangat. Masih semangat ya? Ibu akan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ibu akan bagikan. Ada yang mewarnai nanti, ada yang mengerjakan tugas, menjawab soal, dan ada juga nanti bukan. Hewan kurban itu kita buat, kita tempel seperti hewan kurban. Setelah itu kita praktekkan cara penyembelihan kurbannya dan membagikan kepada orang lain. Bisa? Semangat ya. Ini alat-alat kita sudah ibu siapkan semuanya. Nah, anak ibu akan bagikan tugas kelompoknya. Kelompok 1, ini dia ya. Kelompok 1 ya, catat nanti ya. Tugasnya ya, mewarnai kan? Kalian minta mewarnai kan? Kelompok 2, mulai sekali. Kelompok siapa yang dulu mau tampil ini? Satu. Oke, satu katanya. Sekarang kelompok 1 maju ke depan. Coba yang lain pegang. Ayo sini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memprestasikan hasil kelompok kami, yaitu menyusun dan mewarnai hewan kurban. Inilah hasil kerja kelompok kami. Coba tengok dulu. Tengok semua sini bagaimana hasilnya. Bagus. Bagus, Bu. Bagaimana hasilnya? Bagus. Bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk siapa lagi mau tampil? Kenapa? Dua. Kelompok dua mempresentasikan hasil padannya. Yuk, kelompok dua. Orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu mengerjakan soal. Menurut kalian, apa yang sedang dilakukan oleh masyarakat pada gambar di samping serta? Jelaskan mengapa pengertian dan kapan penjelasan kurban dilakukan. Jawaban. 1. Sedang membeli hewan kurban. 2. Kurban adalah menyembelih hewan tertentu yang dilakukan oleh umat Islam pada hari raya Idul Adha, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Sapi 2 tahun, domba 1 tahun, kambing 1 tahun, kerbau 2 tahun, unta 5 tahun. Inilah hasil tugas kelompok kami. Sekian daripada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Namun kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kurban bukan hanya sekadar ritual ibadah, tetapi juga merupakan sumber merupakan sumber pelajaran dan inspirasi yang berharga untuk kehidupan sehari-hari. Melalui apa? Praktik kurban. Kita dapat belajar tentang pengorbanan, kepedulian terhadap sesama, keteguhan, kesabaran, rasa syukur, dan keterlibatan dengan tradisi agama. Dengan menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan kita dapat menjadi individu yang lebih baik dan bermasyarakat yang lebih harmonis. Nah, anak-ibu, inilah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang ibu akan membagikan soal tes formatif. Ibu kasih pada semua anak ibu. Silakan dikerjakan ya. Bu Bagia, kerjakan soalnya. Ada bawa pulpen? Ada? Ya, kerjakan. Oke. Coba ibu di sini jangan ibu ya. Jangan ibu ya, ibu ya. Ibu periksa dulu jawaban anak ibu tadi. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita akan membaca